solat zuhur dan asar berjamaah setelah baca Al-Fatihah, apakah kita membaca doa yang lain lagi terus rukuk mengikuti imam atau cukup Al-Fatihah saja terus rukuk mengikuti imam? Bagaimana Ustaz? Ya, baik. Pertanyaannya adalah setelah kita sholat zuhur atau sholat asar pada 2 rakaat pertama, ya, apakah kita membaca Al-Fatihah saja atau membaca Al-Fatihah disertai dengan surat yang lain, ya? Terkait permasalahan ini terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Qatadah, dan hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Nabi SAW, ya, sebagaimana disebutkan oleh Abu Qatadah, anan Nabi SAW yaqra fi rak'atainil ulayaini min adh-dhuhri wal 'asri bi Fatihatil kitab wa surah, ya, bahwa Nabi SAW membaca pada 2 rakaat pertama dari salat zuhur dan salat asar. Berarti salat rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Apa yang dibaca oleh beliau? Bi Fatihatin wa surah. Beliau membaca Al-Fatihah dan membaca surat dari Al-Quran. Wa yusmi'una ahyanan, dan terkadang wa yusmi'una al-ayata ahyanan, dan terkadang Rasulullah SAW memperdengarkan kepada kami bacaan Al-Qur'annya. Nah, berarti jelas di sini sebagaimana disebutkan dalam Abi Qatadah ini bahwa Rasulullah SAW menyebut bahwa Nabi SAW membaca surat, ya. Wa fir rak'atainil ukhrayain yaqra'u bi Fatihatil kitab. Dan pada 2 rakaat terakhir, yaitu pada rakaat yang ketiga dan keempat dari sholat zuhur dan dari sholat asar, Rasulullah SAW hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca ayat yang lain. Maka dari perkara ini kemudian dikiaskan seperti sholat setelah pada rakaat ketiga sholat maghrib, begitu pula pada rakaat ketiga dan keempat dari sholat isya, di mana seseorang, ya, tidak membaca surat-surat pendek, dia hanya membaca surat Al-Fatihah, ya. Ini hadisnya jelas sekali menjelaskan kepada kita sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Memang ada satu riwayat yang lain yang disebutkan dari Abi Sa'id bahwa Rasulullah SAW pada 2 rakaat pertama salat zuhur beliau membaca sekitar 30 ayat. Kemudian pada 2 rakaat terakhir beliau membaca sekitar 15 ayat. Tetapi menurut para ulama, ya, hadis Abi Sa'id yang kita sebutkan terakhir kali itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan hadis Abi Qatadah yang kita sebutkan tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita perhatikan, nampaknya memang terjadi pertentangan antara isi hadis ini. Tetapi kebanyakan para ulama diantaranya adalah imam dari mazhab yang 4, ya, mereka lebih memilih riwayat yang disebutkan oleh Abi Qatadah. Mengapa demikian? Karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, sedangkan riwayat yang kedua yang katanya Nabi juga membaca surat pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang 4, maka ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri. Dan sebagian ulama berusaha untuk menggabungkan ayat ini. Ya, mereka mengatakan boleh-boleh saja pada suatu ketika kita membaca surat pendek di rakaat ketiga dan keempat dari salat zuhur dan salat asar, dan pada kesempatan yang lain kita tidak membacanya. Ada yang berusaha untuk menggabungkan hadis Abi Qatadah dan Abi Sa'id tadi. Tapi kesimpulan yang dapat saya sampaikan tentunya bahwa hadis Abi Qatadah itulah yang lebih kuat dibandingkan dengan hadis Abi Sa'id, sehingga pada rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat pada salat zuhur maka kita hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca surat. Wallahu ta'ala a'lam.